Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, ini kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Bang, saya penasaran nih. Sopir kalau lagi jalan itu lewat mana sih? Kadang suka terlambat sampai ke tempat customer. Nah, ada solusi nggak katanya untuk hal ini? Oke, kita coba ini ya, diskusi ya, ngobrol-ngobrol sesuai dengan pengalaman dari Bang Dersi. Prinsipnya harus ada teknologi IoT di perangkat di armadanya, ya kan? Itu kalau kita mau melihat secara teknologi. Tapi kalau kita mau secara komunikasi secara langsung ke driver pun nggak masalah, ya kan? Karena kita punya suatu cara kan untuk pendekatannya. Tanya ke sopirnya baik-baik, kenapa, ya kan, sorry lewat mana, kenapa telat, gitu, dan kenapa bagaimana, ya, komunikasi lah. Prinsipnya di operasional itu sebenarnya sudah mengetahui jarak tempuh ataupun waktu tempuh karena berdasarkan apa? Berdasarkan experience. Ada atau tidaknya teknologi, kalau kita mengoptimalkan experience yang pernah kita alami, kita akan tahu kalau dari Ancol menuju Tangerang itu berapa jam, berapa kilo. Kenapa? Karena sudah ada odometer di mobil, tinggal kita catat, ya kan? Pas startnya kita catat juga, pas sampai sananya, pas dia balik lagi berapa. Informasi itu kita bisa gunakan. Tapi bisa juga kita menggunakan teknologi IoT, Internet of Things, berbasis GPS tracker. Begitu perangkat GPS-nya ada terinstalasi ke dalam mobil, kita tahu pergerakan dia, historical perjalanan dia ketahuan. Ya, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, atau 1 tahun yang lalu bisa ke-record, tergantung provider GPS-nya seberapa lama dia mau nyimpen data perangkat GPS tadi ke servernya, ya kan? Nah, begitu tersimpan, kita bisa lihat. Kalau pengen tahu 1 bulan yang lalu mobil tadi B123 misalnya kemana aja, ya kita gunakan fitur playback tadi atau historical. Itu bisa ketahuan startnya jam berapa, terus dalam perjalanannya kecepatannya berapa, waktu tempuhnya ke lokasi tujuan berapa jam, kilometernya berapa, apakah ada berhenti atau ada idling, atau kalau ada keluar rute, semuanya ke-record dengan baik di sistem itu. Nah, kalau kita kaji lebih dalam, kenapa sih sering terlambat, ya kan? Nah, itu kan faktor penyebabnya kan banyak. Misalnya salah satunya emang trafficnya lagi macet, ya kan, lalu lintas lagi macet, ya otomatis terlambat, lagi ada accident terlambat gitu kan. Terus bisa juga karena emang faktor dari drivernya, karena dia punya istilahnya itu punya job ataupun punya aktivitas yang di luar urusan kantor, urusan pekerjaan, ya kan. Jadi harusnya dia Ancol Tangerang, tapi dia mesti kerja ke tempat yang lain dulu, atau ngambil barang apa dulu, atau urusan pribadi, urusan keluarga, atau urusan job yang sampingan, kita nggak tahu gitu. Dia keluar dari rutenya ke tempat lain, sehingga waktu tempuhnya semakin jauh, kilometer semakin bertambah, ya jadi jam hantarannya pun akan telat ya. Mungkin tambahan begini, teknologi IoT tadi berbasis GPS itu ada istilahnya itu ETA, Estimation Time Arrival. Nah, kalau kita mengaktifkan fitur itu, kita bisa tahu juga apakah armada yang bawa barang tadi punya potensi telat atau tidak. Gitu. Nah, teknologi itu bisa kita link ke Google, menggunakan password dari Google, atau menggunakan cara algoritma khusus dari provider GPS-nya. Misalnya dia menggunakan sistem historical. Jadi begitu ada suatu aktivitas yang rutinitas, sistem bisa menyimpan itu, sehingga kalau di poin A ke poin B udah ketahuan tuh waktu tempuh sama jarak tempuhnya, karena sistem sudah merecord secara algoritma sistemnya gitu. Banyak lagi fitur-fitur dari teknologi IoT berbasis GPS kali ini untuk memaksimalkan. Kenapa telat? Pasti kita bisa analisa poinnya, datanya sudah ada, historicalnya ada, tinggal kita menganalisanya. Nah, analisa ini ada dibagi dua, ada yang sifatnya sudah terjadi baru kita analisa, ada juga yang sifatnya preventif
ada early warning sistemnya, ada sistem yang mengingatkan sebelum kejadian itu. Contoh, kalau sistemnya kita artikan DO system, otomatis secara sistem itu dia sudah monitoring aktivitas dari nomor DO ini yang dipaling ke nomor polisi ataupun nomor GPS tadi. Begitu dia bergerak keluar dari kantor full, berarti sudah termonitoring tuh, sudah ditargetin, ya kan? Dia berhenti 5 menit, ada alertnya. Berhenti engine nyala 5 menit, ada alertnya. Keluar rute, ada alertnya, gitu kan? Kemana-mana ada alertnya. Ngebut ada alertnya, ngerem mendadak ada alertnya. Nah ini sistem benar-benar monitoring, sehingga kalau ada potensi telat tadi sudah diberitahukan ke PIC yang kontrol ataupun ke pemilik barang, ya kan, bahwa ini ada potensi telat nih. Ya actionnya apa? Bisa langsung komunikasi ke drivernya, langsung by phone, atau menggunakan fasilitas lagi. Ada fitur namanya two-way komunikasi, komunikasi 2 arah antara control room dengan driver, menanyakan kenapa telat, kenapa berhenti, oh lagi sholat, atau oh lagi makan, oh lagi macet. Nah ini kita prediksi gitu, sehingga potensi-potensi terlambat tadi bisa diminimalisasi. Seru kan, teknologi IoT sudah seperti James Bond. James Bond. Jadi termonitor dengan jelas. Sebenarnya hal ini selain itu common ya, biasa terjadi gitu. Tapi kalau kita bangun suatu iklim kerja yang baik, ya, budaya yang baik, teknologi ini akan membantu dan memudahkan juga baik itu drivernya maupun yang punya barang ataupun yang akan terima barang, ya kan? Gitu. Tidak ada dusta di antara kita, gitu kan? Nah, tapi prinsipnya kan mau memberikan nilai manfaat. Nah, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Terus pantengin channel kami ini, ya kan? Jangan lupa subscribe, share, komen, agar kami terus bisa membuat konten-konten positif buat perusahaan ataupun pribadi yang berhubungan dengan IoT, Internet of Things berbasis GPS tracker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Autonomy is an illusion.